Shalom, saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, di dalam Keluaran 20 ayat 5 dan 6, itu Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang cemburu, yang mengasihi mereka yang mengasihi Dia, tetapi menghukum mereka yang tidak mengasihinya. Inikah kasih karunia, saudara, yang mengatakan bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat? Kalau kita yakin 100% bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat, bagaimana mungkin? Atau bagaimana menjelaskan ayat tersebut? Rupanya inilah alasan untuk menyimpulkan bahwa Allah mengasihi kita tanpa syarat. Ayat terkenal 1 Yohanes 4:16, 1 Yohanes 4:16. Kamu mungkin tahu beberapa kata yang berbeda untuk kasih dalam bahasa Yunani. Saudara mungkin tahu bahwa cinta agape itu mengacu pada makna tanpa syarat, mengorbankan diri dan aktif. Tapi apakah saudara tahu bahwa kasih agape ini bukan sebuah bentuk cinta yang manusia miliki, yang terbatas, yang rapuh, yang kadang-kadang datang dengan harapan dan penundaan? Tapi kasih Tuhan tidak seperti itu, bukan? Tidak seperti kasih yang kita jumpai di dunia ini. Dalam Yohanes 3:16 mengindikasikan kita tidak menginginkan untuk diselamatkan. Coba lihat, bahkan kita tidak pantas diselamatkan. Namun Dia tetap datang untuk itu. Dia mati untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita lebih dari Dia mengasihi nyawanya sendiri. Kita tidak melakukan apapun untuk menarik perhatiannya. Kita bahkan belum bertobat saat itu. Namun pencipta kita tergantung di salib. Kitalah sebenarnya yang menempatkan Dia di salib itu. Dan Dia juga yang mengampuni kita. Atau bisa disebut orang yang membunuh Dia. Roma 5 ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Salib adalah satu-satunya demonstrasi terbesar untuk cinta yang tak bersyarat di dunia ini. Makanya kasih Tuhan itu tidak terukur, kata Efesus 3:16-19. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih. Dan itu agape. Kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih agape itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus tahu betul dalam tulisannya ini
bahwa ia meminta kita untuk melakukan hal yang mustahil. Kita tidak akan dapat memahami keseluruhan kasih Kristus. Kasih itu tidak terselami. Namun demikian Paulus mendorong kita untuk uji panjangnya, selami kedalamannya, daki sampai ke ketinggiannya. Disinilah jika kamu memiliki sedikit saja kontribusi untuk mendapatkan kasih itu, maka itu akan dibatalkan. Keegoisan dan religius tidak mendapat bagian di dalam kasih ini. Prestasimu dan kualifikasimu hanya akan dihitung sebagai sampah dibandingkan dengan keistimewaan mengagumkan yang melebihi segala pengenalan akan Kristus Yesus. Kenapa? Karena kasih Allah itu tidak menyimpan kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 5 katakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan agape, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yesus tahu nama setiap prajurit yang menangkapnya, setiap orang yang mengolok-oloknya, dan setiap orang Farisi yang menganggapnya seorang pengacau. Walaupun begitu, Yesus tetap pergi ke kayu salib agar mereka semua didamaikan dengan Allah. Di atas salib, keadilan dengan cinta tanpa syarat bertemu, dan pendamaianmu dengan Allah dijamin penuh. Saudara, beberapa hal ini luar biasa, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kata 2 Korintus 5:19. Sementara Yesaya 43:25 katakan, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 8:12 katakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10:17. Makanya kasih Allah tetap bertahan. 1 Korintus 13:5 ayat sampai ayat 8. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Mungkinkah ini manusia? Kamu dapat mengembalikan kasih Allah dan memakukannya di kayu salib. Tetapi ketahuilah, dia akan tetap mencintaimu. Dia akan turun dari tempatnya dan memburumu, semata-mata hanya untuk mengatakan bahwa dia mengampunimu, mengasihimu, dan ingin bersamamu dan bersamaku selamanya. Saudara, mungkin saudara berpikir bahwa Tuhan tidak dapat mencintaimu karena semua hal buruk yang telah kita lakukan. Jika saudara dan saya masih belum yakin bahwa dia mengasihimu dengan kasih yang tanpa syarat, coba perhatikan orang-orang yang dia kasihi di dalam Alkitab. Dia mencintai seorang pezina dan pembunuh sekaligus, bernama Daud.
Dia mengejar seorang Farisi yang bernama Saulus, si penganiaya jemaat itu. Nah, ketika dia ingin menggambarkan kasihnya bagi Israel, dia mengatakan kepada Nabi Hosea untuk menikahi dan mencintai wanita yang tidak setia, yaitu seorang pelacur. Ketika dia berjalan di bumi sebagai manusia, dia mengembangkan reputasi sebagai teman orang-orang berdosa. Sementara pendeta bilang jangan kumpul sama mereka. Bahkan bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang, yang kurang ajar itu. Dia mencintai orang kusta, dia mencintai pemungut cukai, dan perempuan Samaria yang merasa diri tidak layak. Pada titik ini seharusnya kita, saudara dan saya, harus berhenti dan bertanya pada diri kita sendiri. Mengapa dia mengasihi mereka? Siapa lagi yang bisa melakukan sedemikian itu, saudara? Hanya Tuhan Yesus yang kasihnya kekal. Yeremia 31 ayat 3 katakan, dari jauh Tuhan menampakkan dirinya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Itu sebabnya kita telah melihat dari Alkitab bahwa kasihnya bagi kita tidak ada hubungannya dengan kebaikan atau perilaku kita, baik atau buruk amalmu. Dia hanya mengasihi kita karena dia adalah kasih. Dan itulah sifatnya, mencintai. Otomatis kita akan bersyukur kepada Tuhan karena tidak ada harapan lain kecuali bahwa Dia selalu mengasihi kita. Jika Dia tidak mengasihi kita tanpa syarat, Dia tidak akan mati bagi kita, dan tidak akan ada perjanjian baru berdasarkan kasih karunia-Nya. Tapi faktanya adalah Dia melakukannya untuk kita. Inilah kabar baik yang perlu seluruh dunia dengar. Haleluya, saudara.